Halo guys, hari ini aku mau buat bolu pisang yang gampang banget tanpa mixer dan cuma dikukus doang. Nah, buat kalian yang pengen tahu, siapin bahan-bahannya ya. Nah, di sini ada pisang. Pisangnya ini kurang lebih 10 ya, 10 pieces pisang dan aku pakai pisang lumut. Sebenarnya boleh pakai pisang apa aja yang ada di rumah kalian. Aku pun juga pakai yang emang ada aja gitu. Seperti biasa, takarannya akan ada di deskripsi box ya. Di sini aku pakai 10 pisang itu untuk dijadikan bahan dan satu pisang atau dua pisangnya itu bisa dijadikan topping. Nah, selanjutnya di sini ada tepung terigu. Aku pakai yang merek Cakra ya, yang emang bagus banget. Nah, di sini yang aku sebut untuk 2 loyang ya. Bahan-bahan yang ada di deskripsi aku untuk 2 loyang bolunya ya. Selanjutnya di sini ada baking powder dan juga soda kue serta sejumput garam. Untuk takarannya sebenarnya cuma 1 sendok untuk baking powder dan soda kuenya. Dan untuk garam itu opsional ya, cuman sedikit aja sih biar nambah gurih gitu. Nah, kemudian lanjut di sini ada margarin ya, margarin yang udah dilelehkan sebelumnya. Jadi fungsi margarin yang udah dilelehkan itu sebenarnya selain untuk adonan bisa juga untuk loyang ya. Jadi kan kita harus ngehituin dulu loyangnya biar nanti gampang buat diangkat. Nah, selanjutnya di sini ada telur. Telurnya cukup untuk 4 butir aja. Ini kalau untuk takaran 1 loyang berarti 2 butir. Jadi nanti tinggal dibagi-bagiin aja kalau misalnya kalian pengen bikin 1 loyang. Selanjutnya di sini ada denko. Nah, sebenarnya ini boleh pakai denko yang aku maksud di sini ya, denko bubuk, tapi nantinya aku pakai air 100 ml gitu. Nah, selanjutnya di sini ada gula ya. By the way, untuk susu tadi sebenarnya bisa kalian pakai susu full cream ya, itu optional. Nah, untuk topping di sini bisa pakai choco chip. Kalau kalian nggak mau pengen pisangnya aja itu terserah. Kemudian di sini ada bubuk vanili ya. Di sini karena yang lebih gampang itu vanili ya. Jadi aku pakai vanili yang bubuk aja kayak gini. Kalau kalian punya vanili yang cair itu bisa juga. Pokoknya itu optional. Nah, kayak gitu ya bahan-bahannya. Jadi guys, sekarang kita mulai kupasin dulu pisangnya. Nah, setelah semuanya dikupas pisangnya itu baru kita blender. Jadi biar lebih memudahkan. Tapi sebenarnya bisa di skip opsi blender. Bisa kalian kayak di kucek-kucek gitu pakai misalnya sendok atau garpu, itu terserah kalian ya. Tapi aku pengen yang simple aja, jadi aku blender aja. Kayak gini ya guys. By the way, di sini ada beberapa jenis pisang yang memang kayak kematangan gitu, tapi nggak apa-apa guys, itu juga bakal menambah sensasi manis di pisangnya gitu dan di bolunya nantinya. Jadi kalian gak usah khawatir gitu ya. Nah, buat kalian yang ngeblendernya pakai blenderan biasa kayak aku, di sini aku suka tambahin si susu yang tadi ya denko ditambah air gitu ya. Jadi biar gampang ngeblendernya kayak gitu ya. Tapi kalau misalnya kalian pakai cooper itu bisa juga. Oke, sekarang kita siapin untuk yang lainnya nih ya. Kita masukkan dulu ini margarin yang udah dilelehkan ya. Ini sebanyak 8 sendok makan untuk 1 loyang. Jadi ntar dikalikan dua kali aja kalau untuk aku ya, karena aku bikin 2 loyang. Semuanya dicampurin aja. Nah, setelah dikocek-kocek dulu sedikit aja, baru nanti ditambahin lagi kayak baking powder dan juga soda kue dan sejumput garam kayak gitu. Serta jangan lupa vanilinya ya guys. Nah, ini untuk telurnya kita pakai yang telur emang dua-duanya dimasukin gitu ya, nggak usah kayak kuning telur atau putih telurnya. Sebenarnya lebih bagus sih putih telurnya ntar dikocek pakai mixer gitu ya. Terus yang kuning telurnya baru dimasukin. Tapi kan itu lebih ribet ya. Di sini aku bikin bolu yang sesimpel mungkin, segampang mungkin, tapi tetap enak kayak gitu. Jadinya kayak gini ya guys. Nah, baru dicampurin tadi ya denko yang udah dilarutin pakai air kayak gitu. Jadinya kayak gini gitu. Nah, ini tinggal diaduk-aduk aja pakai sendok atau misalnya pakai apapun itu terserah ya, biar gampang, gak usah pakai mixer. Setelah semua part itu ditambahin, nanti tinggal kita campur-campurin aja semuanya ke wadah besar sebelum kita masukin ke loyang. Karena kita siapin dulu loyangnya yang pakai margarin. Sebenarnya kalau nggak pakai margarin juga pakai minyak juga bisa ya guys. Nah, ini udah kayak gini, baru nanti tinggal campur-campurin semua ke wadah ya.
Nah sekarang guys kita masukin beberapa campuran yang udah tadi kita buat ya. Ini langsung campurin aja. By the way di sini aku ganti wadah ya karena terlalu kecil yang tadi. Kalau ini biar lebih gampang ngaduknya aja sih kayak gini gitu ya. Oke, di sini sebenarnya orang-orang kan pada sering pakai mixer ya atau pakai kocokan gitu ya. Tapi sebenarnya pakai sendok pun ini dijadi asal kita memang sabar aja ngaduknya ya guys, kayak gini. Nah ini bentukan yang emang udah diaduk ya secara merata kurang lebih seperti ini. Ini ada granul-granulnya bekas dari si pisang ya, bukan dari campuran terigu atau mentega yang kurang aduk, tapi ini dari granulnya dari si pisangnya. Jadi kalau memang mau halus banget saranin aku sih di blender ya, jadi biar bagus kayak gitu. Nah kita lanjut sekarang prepare si loyangnya yang udah pakai margarin ataupun minyak, itu terserah ya gimana kalian aja gitu. Nah di sini langsung dimasukin si adonannya gitu. Nah aku di sini pakai variasi sedikit, jadi ada yang pakai ini ya apa sih tambahan choco chip gitu di tengah-tengahnya, jadi biar ada melt si coklat kayak gitu. Ini optional ya guys, jadi kalian boleh pakai choco chip atau pengen pure si pisang juga gak apa-apa. Nah setelah dilumuri si choco chip baru nanti taburin lagi si adonannya. Jadi jangan sampai penuh-penuh, nanti kan ngembang juga ya, jadi usahakan segini aja gitu ya, sisain setengahnya, nggak setengahnya juga sih, seperempatnya baru ntar dihias. By the way guys, di sini aku mau ngasih saran nih ya, karena aku salah beli choco chip. Jadi memang kalau untuk bake gini kalau untuk dikukus ya usahakan choco chipnya yang memang agak bagusan dikit gitu ya, maksudnya yang emang harganya lumayan. Tapi di sini aku pakai yang biasa aja, jadi aja si choco chipnya itu pecah gitu, dan kalau pecah itu jadi jelek gitu. Sebenarnya untuk rasa tidak mengurangi rasa, cuman untuk estetika ini kurang gitu. Jadi ya sorry aja nih ya guys, foto atau videonya nanti mungkin nggak sesuai ekspektasi kalian. Dan by the way sebenarnya aku juga mau kasih saran dari yang aku bikin di sini. Jangan kayak aku nih ya, aku ditumpuk-tumpuk kayak gini karena pengen cepet-cepet jadi aja gitu ya. Sebenarnya bagusnya di satu-satu aja, jadi biar mengembangnya maksimal gitu. Terus diusahakan kalau dikukus sebenarnya enak-enak aja ya guys, tapi lebih bagus untuk di bake atau dipanggang. Ini nggak harus di oven. Mungkin nextnya aku bakal bikin yang memang di ini kali ya, dipanggang pakai teflon ya. Jadi sebenarnya tipsnya nih ya, selain tentang choco chip, kalau kalian pengen dikukus tetap gitu ya pakai choco chip, cuman choco chipnya nggak jadi topping tapi jadi daleman yang kayak tadi di awal gitu. Karena nantinya bakal jadi jelek lah istilahnya gitu ya, kurang lah estetikanya menurut gue kayak gitu. Jadi usahakan yang biasa aja. Nah nanti di sini bakal ada tampilan videonya, cuman gue di sini ngasihinnya cuman dalemannya aja karena nggak full juga gitu ya, kayak gini bentukannya. Oh ya, untuk dikukus ini kurang lebih 30 menit ya, tapi kalau dipanggang kurang lebih 25 menit dengan kompor yang sedang gitu ya guys. Ya intinya kayak gitu aja guys. Sorry nih ya untuk video kali ini nggak total, menurut gue nggak total karena memang estetikanya kurang aja, tapi untuk resep ini patut banget dicoba. Thank you for watching and see you on the next video.